Ya, selamat siang. Ini kita sekarang ada di rumah sakit dan saya Dr. Vito. Ini adalah second opinion. Kita mendengar kabar bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang ternyata terkena COVID dan mungkin saja angkanya berbeda. Ini disampaikan langsung dari banyak video yang beredar dan ini melibatkan angka anak-anak yang menjadi PDP yang cukup tinggi sehingga banyak orang menjadi khawatir. Coba kita dengar apa pendapat dokter anak mengenai hal ini dan sebenarnya apa yang terjadi. Bagaimana cara kita mencegah anak-anak kita sampai tertular virus COVID-19. Ini second opinion, Dr. Vito dan Dr. Martin Lehmann. Dr. Vito. Ini di sela-sela praktek kita berdua, kita mau membahas hal yang penting sekali karena kadang-kadang kalau pemahaman cuma setengah, itu menimbulkan keresahan dan kegalauan, dok. Ini jadi banyak, Dr. Martin kan sudah banyak menangani pasien COVID juga pada anak-anak, dan Dr. Martin juga ikut aktif dalam edukasi pasien-pasien dan keluarga pasien. Kita sempat membahas di dalam webinar sama-sama, dan Dr. Martin saya minta kesediaannya untuk meluangkan waktu nih, untuk bisa di tengah pelayanan bisa meluruskan pendapat mengenai banyaknya pasien-pasien COVID di masyarakat, dan terutama pada anak-anak nih, karena ini menimbulkan ketakutan. Jadi mungkin kita supaya bisa tenang, apa yang sebenarnya terjadi, Dr. Martin? Jadi sebetulnya kalau kita baca di berita dulu-dulu kan kita suka berasumsi pasien COVID pada anak itu sedikit. Tapi kenyataannya nggak juga. Kemarin juga dari rilisnya Ketua IDAI, Dr. Aman Pulungan, kami mendata juga bahwa jumlah kasusnya sebetulnya cukup banyak pada pasien anak. Jadi paradigma pemahaman bahwa anak itu jarang kena, susah kena, sebagian benar, sebagian enggak. Maksudnya begini, betul lebih sedikit, tetapi bukan tidak ada. Dan bukan tidak ada yang fatal. Yang fatal pun sampai meninggal kemarin tercatat 14. Dan saya yakin sebetulnya mungkin masih akan bergerak naik juga angka itu. Jadi awareness tetap harus, tetapi memang kita juga nggak boleh berlebihan ketakutan, karena kami juga mendapatkan banyak kejadian yang kita suka sebut namanya collateral damage ya. Jadi anak itu sakit yang lain, tetapi karena ketakutan terhadap COVID, tidak mau berobat, akibatnya dia fatal karena penyakit lainnya itu. Dan ini yang kita harus benar-benar hati-hati, karena nggak sedikit yang terjadi seperti itu. Termasuk soal imunisasi juga ya, Dr. Vito ya. Teori yang ketiga lagi juga secara epidemiologis ada yang memprediksinya begini. Relatif dengan anak tidak banyak keluar rumah atau lingkungan yang lebih terkontrol, maka dia memang eksposurnya sedikit lebih sedikit dibanding dewasa kan. Dia lebih jarang dibawa keluar kemana-mana, apalagi dengan PSBB yang lebih ketat dilakukan, maka perlindungannya lebih tinggi. Nah, yang keempat juga ada pendapat yang ini berkaitan dengan faktor komorbid. Kita tahu corona ini menjadi masalah ketika terkena pada orang yang memiliki penyakit dasar kan. Hipertensi, diabetes, sakit jantung, penyakit paru kronik. Relatif pada anak ini kan belum ada. Walaupun bukan tidak ada ya. Jadi pada anak yang memiliki penyakit komorbid juga itu resikonya tinggi. Ada kan ada penyakit ginjal pada anak, ada kanker pada anak, ada asma juga pada anak juga ada. Asma betul. Penyakit paru kronik yang karena problem dari paru dari lahir juga ada. Itu tetap menjadi faktor resiko sih. Nah, jadi sebenarnya memang tadi secara singkat tadi misalkan kita tahu bahwa anak-anak ini mungkin lebih sering berperang ya simulasinya ya, karena soalnya kan sering diimunisasi. Masih seger-segernya nih pasukannya. Dan yang kedua, tadi anak-anak itu kan orang yang terkena COVID itu kan dia butuh semacam pengenal gitu ya. Nah, ini dia nggak bisa masuk karena kuncinya nggak ada. Betul, reseptornya. Yang ketiga tadi dokter udah bilang tadi bahwa anak-anak karena lebih jarang berinteraksi dengan orang lain secara sosial, sehingga usia produktif yang lebih sering ya, usia yang dewasa muda lah begitu. Baik dokter. Nah sekarang tadi ini saya tertarik mengenai tadi karena banyak orang tua yang sekarang takut bawa anaknya untuk imunisasi. Nah ini kan jadi bahaya karena mungkin saja ternyata memang dia sudah perlu nih proteksi, tapi anaknya malah nggak dibawa. Sebenarnya apakah aman seorang dibawa untuk imunisasi anak-anak ini? Nah ini bagus banget pertanyaannya, karena problem utama sekarang malah banyak orang tua nggak mau imunisasi karena takut ke rumah sakit.
alasannya takut terkena COVID. Justru pemahamannya harus diluruskan. Nomor satu, dengan imunisasi dia mengurangi resiko komorbid kan. Yang kedua, kalau kita tidak imunisasi, dia justru bisa terkena penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Jangan lupa, walaupun ini sekarang ada COVID, nggak berarti penyakit-penyakit difteri, campak, dan sebagainya hilang kan. Penyakit itu kan tetap aja ada gitu. Paparannya tetap ada. Justru dengan tidak imunisasi, kita harus waspada, jangan-jangan akan terjadi wabah tambahan lagi nih, wabah difteri, wabah campak, karena orang pada nggak mau imunisasi. Pertanyaannya begini, jadi kalau kita mau imunisasi, enaknya gimana kan? Iya. Nah, nomor satu, kita pastikan imunisasi di tempat yang memang sudah siap untuk memisahkan pasien sakit dan pasien imunisasi. Rumah sakit sudah banyak, hampir semua rumah sakit sudah memilah. Ruang tunggu, ruang praktek untuk anak imunisasi udah nggak sama dengan anak yang berobat sakit. Nomor dua, hindari datang bergerombol ke rumah sakit. Jadi kalau datang ke rumah sakit lagi menunggu dokter, ya jangan main-main sama anak-anak lain yang sakit. Jadi percuma juga dia kan. Yang ketiga, bikin appointment dulu dengan dokternya atau dengan rumah sakit. Jadi barang sudah disiapkan. Dia datang, rekam medik sudah siap, periksa sebentar, semua aman, imunisasi, pulang. Nah, itu aman. Sekarang yang menjadi masalah, kalau misalnya dia tidak punya komunikasi dengan rumah sakit. Nah, ini harus dicari jalan. Apakah dia dengan menghubungi dokter yang ada di dekat rumah. Ada beberapa pelayanan yang bisa home visit malah. Intinya imunisasi tetap harus diberikan kalau kita tidak mau kena wabah tambahan lagi. Nah, ini memang ada preman baru datang, namanya COVID-19. Nah, tapi preman yang lama bisa Masih ngelunjak ada. lagi. Iya, Masih ada ya. betul. Jadi tetap harus diurusin itu ya. Nah, ini kalau sebenarnya gini, sebenarnya kalau anak-anak ini sekarang kan menjalani sebenarnya sekarang kalau di rumah. Tapi dalam waktu dekat atau mungkin cepat atau lambat lah, pasti akan ada masa di mana ini dilonggarkan dan anak-anak harus berinteraksi lagi. Ya. Nah, apakah itu aman? Nah, ini susah, karena gini, aman atau tidak aman kan tergantung banyak hal. Nomor satu, kesiapan tempatnya ya. Nomor satu, kesiapan tempat anak itu akan datang. Apakah betul memang suasananya sudah aman, tingkat penularan sudah rendah? Apakah betul paparan terhadap penyakit ini sudah turun? Kenapa jadi masalah? Karena kan datanya kita sebetulnya nggak tahu. Yang sebenarnya ada itu sekarang kita bingung. Data yang dipublikasikan itu apakah betul mencerminkan hari ini atau kemarin? Nah, kita harus jujur dulu juga itu. Apakah datanya itu real time? At least kalau nggak real time, berapa hari sebelumnya lah. Karena kita tahu, kita punya problem dalam pelaporan ini. Maka seperti anjuran dari Ketua IDAI kemarin juga, seharusnya pemerintah juga atau pihak-pihak terkait lah katakan berkomunikasi juga, masing-masing daerah kan ada perhimpunan dokter anak, untuk melihat apakah ini sudah mungkin untuk kita lakukan. Lalu SOP-nya apa? SOP di setiap tempat itu kita harus siapkan. Apakah nanti katakanlah nggak cuma sekolah ya, daycare juga kan. Bagaimana SOP buat orang yang bekerja di situ? Nanti anaknya sudah sehat, datang di screening semua sehat, ternyata salah satu petugas di daycare atau di sekolahnya yang sakit. Ya sama juga kan, ketularan juga. Maka harus ada SOP yang nanti kita patuhi sama-sama tentang pelayanan tersebut. Baik gurunya, karyawannya, petugas-petugasnya, semua harus dipastikan dia tidak menderita penyakit COVID ini ya, dan dipantau secara ketat. Dan yang jelas new normal yang kita bilang itu udah harus dilakukan. Cuci tangan, hand hygiene, respiratory hygiene ya, dan pemantauan segala macamnya harus kita jalanin. Kapan siap? Saya nggak berani bilang. Kalau sekarang kayaknya kita masih agak jauh nih. Pokoknya nggak ada lagi tuh cerita di mana kita ngomong, udah nggak apa, belum 5 menit. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada lagi. Udah nggak bisa gitu. Nah, ini memang harusnya menjadi perhatian karena tadi kita masih mendengar kabar bahwa memang kabar yang menggemparkan itu karena memang terjadi ini kasus PDP pada anak lumayan banyak nih ya, walaupun PDP tentu saja belum tentu pasti confirm positif kan. Saya sendiri pernah mendapatkan anak-anak yang ternyata dicurigai PDP. Nah,
memang sih kabar ini memang membuat orang jadi resah gitu. Apakah memang ini kita bisa lanjut seperti ini? Namun sebenarnya yang ingin disampaikan oleh dokter anak nih sebagai dokter anak, dokter Martin, apa sih yang ingin dicapai? Kenapa sih kita mesti men-trace itu PDP ini biar masyarakat tahu bahwa kenapa bisa ada pelaporan data dari dokter-dokter anak, apa tujuannya sebenarnya? Kenapa kita harus jujur gitu? Jadi begini, nomor satu kita harus paham pemeriksaan nasofaring yang diusap di hidung itu pada anak itu nggak mudah. Lubang hidungnya kan kecil, probe-nya, alatnya itu sangat menyulitkan petugasnya. Maka resiko untuk melakukan itu dan mendapatkan hasil yang false negatif itu ada. Maka kita juga harus memperhitungkan gejala klinis. PDP itu kita nggak boleh remehkan. Jangan berpikir, wah PDP ini belum terbukti swabnya positif. Karena tetap ada risiko swab negatif pada anak. Jadi kita tetap harus melihat klinis. Yang kedua, betul pada anak memang mungkin tidak terlalu berat gejalanya. Ya, mungkin ya. Ada yang berat. Udah belasan kok yang meninggal itu juga. Dan itu sesuatu fakta yang kita jadi prestasi tersendiri itu di Asia, lumayan paling tinggi. Oh gitu. Ini prestasinya dalam arti maksudnya banyak yang jelek ya tinggal dibanding yang negara lain ya. Dalam iya. Saya hampir bangga tadi Dokter Martin bilang gitu. Ya, jadi masalah kalau anak ini pun dia sakit dan dia tidak berat, kan nggak mungkin anak itu tinggal sendiri. Kita harus berpikir agak lebih jauh. Anak ini berarti ketularan dari mana? Orang tuanya, bapak ibunya, pengasuhnya, jangan-jangan itu tidak terdeteksi juga. Saya barusan belum nyampe tadi, saya bilang sama Dokter Vito agak terlambat sedikit, maaf nih ada yang positif. Betul, dia positif. Jadi anaknya berobat ke saya, belum 1 tahun umurnya. Kita periksa, curiga semua, akhirnya kesimpulannya rapid test positif. Ya ini masih rapid test. Rapid test positif, kita masih lanjut ke swab nasofaring. Tetapi orang tuanya untungnya pintar. Orang tuanya bilang, kalau anak saya positif, saya harusnya diperiksa juga dong. Serumah harus saya periksa dong. Sayangnya nggak banyak yang begini. Beberapa waktu yang lalu malah saya dapat orang yang malah marah-marah ke saya. Nggak terima anaknya positif. Jadi pendekatannya harus begini. Ketika seseorang positif, kita jangan malah takut. Justru kita tahu ini positif, kita trace. Nyebarnya kemana aja dan kita langsung berusaha supaya nggak makin menyebar kan. Karena seorang anak kecil mungkin gejalanya nggak berat. Tapi ketika dia digendong eyangnya yang udah lanjut usia, hipertensi, diabetes, dan segala macam, nah dokter Vito pasti udah tahu tuh, lanjutannya pasti bisa berat kalau kena itu. Padahal si anaknya nggak apa-apa. Nah ini yang kita harus paham. Jangan kita memberi stigma negatif karena menyangkal, tetapi justru kita harus cepat temukan secara dini, meredam penyebaran, termasuk dalam rumah itu sendiri. Ini yang kadang orang awam keburu takutnya dulu, bahwa nanti jadi berat dan segala macam. Kita harus mendahului penyakitnya sebelum dia makin berat. Itu yang penting. Jadi berarti pesannya adalah kenapa sih kemarin Ketua IDAI sampai membuka data bahwa ini ada curiga pasien PDP ini segini. Karena berdasarkan laporan dokter-dokter anak. Tujuannya adalah supaya mereka harus tetap di-trace, dicari pusat penyebaran di mana. Dengan tujuan kita bisa mengisolasi penyebaran tersebut. Betul. Jadi memutus rantai penularan dokter ya, berarti ya. Baik itu berarti kepentingannya. Nah, anak ini sendiri berarti bisa menularkan ke orang dewasa juga? Bisa. Dan kita sebetulnya kan belum 100% tahu ya penularannya bagaimana aja selain dari droplet. Tapi kenyataannya kita sudah mendapatkan beberapa studi bahwa terbukti virusnya juga ada di fesesnya. Artinya kalau pada bayi-bayi yang positif, lalu dia buang air besar, tidak dengan kebersihan yang benar, itu ada risiko penularan juga. Itu yang sebetulnya menjadi concern kita sebagai dokter anak juga. Apalagi kemarin ada juga yang menanyakan, kenapa angkanya berbeda antara yang dirilis dengan pemerintah dengan yang dimiliki dokter IDAI. Konsep kita begini, di IDAI ini kebetulan kita memiliki jalur organisasinya yang cukup jelas. Jadi Ketua IDAI sudah membuat instruksi sejak awal, setiap cabang akan mendata pasien berdasarkan dokter yang pegang.
Jadi valid, pasti valid. Kayak saya memiliki pasien yang saya akhirnya confirm positif, maka saya membuat formulir laporan yang akan diteruskan ke cabang, ketua cabang, diteruskan ke pengurus pusat. Artinya datanya memang ada gitu. Bukan berdasarkan dari lembaran kertas yang dilaporkan di laboratorium. Saya nggak bilang yang itu tidak valid, tetapi saya rasa kalau misalnya dokter yang melaporkan, dan itu bisa, bahkan kalau mau dibuka rekam mediknya kan kita bisa buktikan. Jadi data itu valid. Nah, mungkin pelaporannya ini agak tidak sama waktunya dengan yang dari pemerintah. Tapi terlepas dari itu, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kita nggak boleh anggap remeh ini, karena kita udah agak jauh memang di sini sekarang sebenarnya. Ya. Baik, jadi saya tangkap artinya memang sih masalah perbedaan data itu tentu akan banyak perdebatan, namun kita tidak membahas itu karena mungkin cara pengolahan data, pengumpulan datanya yang mungkin berbeda. Kan tadi ada yang memang sesuai dengan waktunya sekarang, ada yang mungkin dia sudah kumpulkan akumulasi, atau mungkin yang lain ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang tadi poinnya kita mau sampaikan adalah bahwa ini adalah gambaran secara praktis dokter-dokter anak yang melaporkan pasien mereka sendiri yang pernah dirawat sebagai PDP. Dan poinnya adalah kita tidak boleh meremehkan itu karena mungkin saja itu adalah sumber penularan bagi yang lain juga. Betul banget, betul Nah, banget. dokter ini sebagai penutup yang bisa memberikan ketenangan buat orang-orang yang punya anak, termasuk saya juga, dan orang-orang yang menonton ini nanti juga mungkin yang nonton adalah orang-orang yang di Dirjen, mungkin juga di DPR RI. Mungkin Dokter Martin bisa memberikan tips nih, anak-anak yang sekarang mungkin kadang-kadang mungkin masih main di tengah-tengah jalan, nanti di antara orang-orang kompleks ya, orang-orang tetangga-tetangga. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak kita dari tertular COVID-19? Sebetulnya anjuran pemerintah sudah jelas, ya. Tetap di rumah, social distancing, kebersihan, itu semua harus dilakukan. Masalahnya kita tuh suka nawar. Padahal ini nggak bisa ditawar. Ya, sebisa mungkin kita harus paham bahwa ketika anak itu keluar rumah dan dia berinteraksi dengan orang lain, ada resiko. Ya, kalau dia keluar rumah tidak ada orang lain, dalam radius jauh mungkin lain cerita. Tetapi kan kita nggak tahu siapa yang barusan di situ sebelumnya. Maka tolong patuhilah itu. Social distancing, pembatasan aktivitas, tetap di rumah saja, kebersihan. Dan jangan berpikir anak tidak akan positif kalau anaknya di rumah, tetapi orang rumahnya masih keluar masuk rumah terus. Karena yang terjadi kan itu. Ya. Jadi berarti sekarang berarti gini, ini apalagi menjelang Lebaran ya, kita sudah tahu bahwa sekarang digalakkan namanya atau dihimbau adanya SLJJ ya, silaturahmi jarak jauh. Nah, namun mungkin saja yang kita anggap sebagai keluarga dekat saling mengunjungi, ini keluarga dekat, tapi sebenarnya kan mereka tinggal beda rumah nih, misalkan eyangnya datang atau sepupunya yang datang, nah, kita anggap keluarga. Nah, itu bagaimana sebaiknya secara Anda sebagai seorang dokter anak bisa memberikan advice buat kita? Tetap, walaupun beda rumah, walaupun keluarga, kalau beda rumah, sebaiknya tetap tidak bertemu langsung. Bisa dimanfaatkan video call, bisa dengan video conference atau apapun itu bisa dilakukan. Tapi jangan kontak langsung. Terutama ya itu tadi saya bilang, jangan berpikir orang yang fisiknya sehat itu pasti tidak sakit. Bisa saja dia pembawa. Dan itu yang akan menjadi penular. Penularan paling beresiko adalah orang yang merasa sehat tapi dia menularkan. Itu yang terjadi. Baik, jadi berarti intinya memang sebenarnya keluarga inti saja ya yang merayakan saat ini. Kalau itu kan udah satu rumah gitu mau diapain lagi? Iya, memang udah nggak bisa lagi ya. Nggak bisa diapa-apain. Nah, bagi orang-orang yang mungkin sekarang takut nih anaknya mungkin batuk pilek, ini panas ini karena COVID apa enggak nih? Kapan sih seseorang harus ke rumah sakit? Katanya orang bilang kan tadi di rumah aja. Nah, tapi sekarang sebagai dokter anak yang sudah pernah juga sih aku lihat poster-posternya harus dibawa kalau dalam kondisi apa. Nah, sekarang kapan seorang anak itu kita perlu banget bawa ke rumah sakit? Penyakit pada anak itu sebagian besar akan menjadi berat kalau sudah lewat 2-3 hari. Jadi kita juga sebagai orang tua lihat, misalnya nih anak kelihatannya batuk pilek, tapi baru 1 hari, 2 hari dan anaknya aktif main, ketawa-ketawa, tapi sekali-sekali batuk, itu nggak usah khawatir, itu tidak akan jadi berat. Tetapi kalau kita melihat anaknya sudah demam lebih dari 3 hari, makin hari makin tinggi demamnya, makin lemes, nggak bisa makan, demamnya dikasih obat tidak turun. Nah, ini kita harus hati-hati. Hari ketiga demam, kita harus ada action. Nggak mungkin
kita diamkan saja. Jangan lupa, sekarang penyakit lain kan juga ada, demam berdarah juga mulai banyak. Tetapi tidak perlu juga kita panik sehingga baru demam 1 hari, baru demam berapa jam, kita sudah ribut mau bawa ke dokter. Kita rapid test, Dok. Ya, itu ya sering tuh. Betul banget nih, baru tadi ada tuh, baru demam baru tadi pagi minta rapid test. Lah ngapain? Ini justru tidak tepat ya. Jadi untuk pemeriksaan darah, nomor 1 konsultasi dulu dengan dokternya. Dokternya tanya apakah sudah timing yang tepat. Zaman sekarang kan hampir semua dokter, semua rumah sakit menyediakan fasilitas telepon ya. Dokter juga rata-rata bisa dikontak. Nah, tetapi untuk anak-anak yang sudah jelas berat, misalnya kejang, ya, atau diare sampai dehidrasi, atau kesadarannya menurun, ini udah nggak bisa ditawar, ya, harus bawa ke rumah sakit segera. Jangan sampai fatal karena hal penyakit lain yang dia tidak bawa ke rumah sakit karena ketakutan. Dan ini sudah kejadian. Kira-kira 1 minggu lalu saya juga ada pasien kayak begitu. Dia sudah demam 4 hari, 5 hari, sudah lemes. Akhirnya baru dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sangat berat. Setelah ditanya, kenapa nggak dibawa? Kan anaknya udah kayak begini. Takut di rumah sakit, nanti takut terkena COVID. Nah, emang nggak takut ini anak ususnya makin, anak ini makin berat kondisinya. Waktu itu pasiennya ternyata usus buntu ya. Usus buntu, akhirnya perforasi atau pecah ususnya, dan itu malah lebih fatal. Nah, jadi jangan kita seakan-akan yang membuat fatal itu hanya COVID. Penyakit lain yang diabaikan juga bisa fatal. Patokan yang paling gampang dari kita adalah 3 hari sih. 3 hari demam, tidak ada perubahan, do something. Kecuali yang berat-berat tadi ya, yang berat-berat tadi mah udah langsung aja. Ya, IGD 24 jam kan. Ini pesannya kuat sekali bahwa setiap dokter anak pun sebenarnya siap menyediakan diri untuk tetap bisa menangani pasien emergensi kan. Dan ketika kasus tadi di mana kelihatan tiba-tiba berubah total anaknya, tadi kayak kasus usus buntu ya, atau tiba-tiba mungkin anaknya patah tulang ya harus segera dibawa kan. Iya, betul. Mungkin nunggu 3 hari. Kalau dia hanya panas, batuk pilek biasa, masih bolehlah 3 hari. Intinya bahwa komunikasikan ke dokter, jujur aja, bilang aja apa yang terjadi, dan tetap tenang, tapi tetap waspada juga. Betul sekali. Ya, baik Dokter Martin, saya tahu Dokter Martin masih ada tugas lagi di Cibinong ya Dokter ya? Iya, thank you. Baik, saya juga di sini ada tugas, tapi terima kasih Dokter Martin sudah menyediakan waktu, mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak semua sehat, dan kita cepat terbebas dari pandemi ini ya. Thank you Dokter Vito. Ya, baik Dokter, sampai ketemu. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.